Kartu. Salah tadi Pak Ari, saya tadi kasih host ya, saya lupa. Bukan host, jadi Pak Ari jadikan host saya saja. Karena Pak Ari sekarang jadi hostnya. Saya nggak bisa ini Pak, saya nggak bisa jadikan Bapak host Pak. Mungkin karena host aslinya kan mungkin Pak Agung ya Pak. Di sini nggak ada pilihan hostnya Pak. Saya jadikan host saja deh Bapak ya Pak. Iya, nanti saya kirimkan anunya. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa Pak. Nanti aja Pak. Oh iya nih Pak, saya izin sholat isya dulu ya Pak. Oke, boleh. Banjarmasin Pak. Boleh. Ya, kira jadi host kembali. Saya jadi host kembali. Sudah Pak. Saya kembalikan Pak. Oke. Ini teman-teman yang lain ikut 2 malam lalu ya? Atau hanya berapa orang saja? Kita 2 malam yang lalu Pak, ikut dengan Bapak di awal. Oke, baik. Gimana? Sudah dipelajari? Kalau soalnya yang Bapak minta modul 1-4 saya udah kumpulin Pak untuk soalnya. Rencananya hari ini saya mau belajar. Oke. Langsung dapat infonya, langsung meet dengan Bapak. Aduh. Pak Ilo, maksudnya Pak Ilo itu Bapak Tahila kelas lain hanya. Oh gitu. Iya, kelas lain yang makanya tadi saya sampaikan kelas yang mana. Ya. Ada yang baru di sini. Seharusnya Bapak dengan kelas 01. Ya, itu mungkin. Iya. Karena kelas 01 belum dengan Bapak. Kamu pipis kamu. Enggak apa-apa lah. Ini Bapak di sini aja Pak. Ya enggak apa-apa. ini dia masuk ini. Ya, ini sudah dimiliki kan ini? Sudah Pak. Sudah. Nah, ini baca betul ini. Sudah. Sudah Saya tahu? di-share Pak. Kayaknya kami belum dapat deh Pak. 02 Pak. Tolong siapa temannya? Silakan di-share ini. Ya, ini. Share ini di dalam chat kita. Oke. Nanti di Ya. Oke. Ini penting Pak, ini yang penting sebenarnya. Kalau Bapak betul-betul baca betul ini, ya baca betul di sini, karena banyak ada yang tidak bisa berbeda di lapangan, berbeda pada saat pada waktu Bapak membuat SPP jangan membuat ini, jangan baca ini. Ya, ini yang penting Pak, ini yang penting tadi itu soal tentang penilaian itu biasanya soalnya banyak, Nah, ini saja diperhatikan. Contoh kemarin itu. Silakan teman-teman itu salat dulu yang ya memang waktunya sudah salat isya, silakan. Ya, ini diperhatikan. Ya, di sini betul-betul baca. Oke, aneh. Pusing wajannya. Ya, jadi kita tunggu Pak Ari dulu ya. Sambil tunggu. Kita di sini ada yang baru ya? Di kelas ini ada yang baru belum kan? Guntur? Yang kedua ini? Saya baru Pak, soalnya kemarin mau ikut tapi jaringannya jelek. Tidak apa-apa. Kemarin kita hanya pemetaan kemarin. Nah, kita ini hari ini kita bisa ya
melihat sepintas tentang soal-soal saja. Menurut saya, contoh soal-soalnya, saya cari dulu soal-soalnya. Saya cari soal-soal dulu supaya agak terpetakan kita punya. Ya, baik. Kita bisa mulai Bu ini, Bapak Ibu. Iya, Pak. Oke, baik. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Shalom. Bapak Ibu, mungkin malam ini saya hanya mau memperlihatkan soal-soal lama, tetapi pedagogi kan tidak berkembang sebenarnya. Ya, pedagogi itu hampir tidak ada perkembangannya karena memang ilmu atau teknik untuk membelajarkan, ya, membelajarkan. Mungkin yang terbaru saja ini adalah tentang pembelajaran jarak jauh, tentang pembelajaran di era pandemi, kan itu yang terbaru sebenarnya di pedagogi. Tapi pada umumnya, ya, pada dasarnya pedagogi itu ilmu yang menurut saya yang tidak terlalu berkembang dengan ilmu-ilmu profesional lainnya, ya. Jadi bisa kita membahas sedikit tentang soal-soal lama yang bisa mengkonstruk pengetahuan kita tentang pedagogi, ya. Bapak-Ibu, saya coba share ini soal-soal lama, tetapi tidak apa-apa digunakan untuk untuk kita gunakan malam ini untuk menjadi rujukan saja, sebagai rujukan. Oke, jelas kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan, Pak. Oke, kelihatan. Oke, baik, kelihatan. Alhamdulillah kalau kelihatan. Oke, ya. Nah, ini soal. Kita bisa lihat coba ini soal, ya, walaupun ini opsinya kira-kira nomor 49. Jadi kita ini penting. Ini soal-soal ini saya coba mencari
soal yang bisa memetakan teman-teman untuk mempelajari pedagogi. Ya. Oke. Nah, mari kita lihat nomor 49 coba. Ya. Ada? Coba nomor 49. Kita melihatnya kira-kira jawaban mana menurut kita yang benar di sini. KIKD tidak dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. Oke. B, KIKD dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah. KIKD merupakan unsur yang dapat dijadikan dasar pengembang unsur lain dalam lingkungan. Ya. KIKD dapat dipilih dan diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi A. Iya Bapak. Apa? Ya. Jadi KIKD tidak dapat dimodifikasi. Hah? D. D, Pak. Ada yang kata A, ada B. Iya benar. Yang benar A, Pak. Jadi itu benar kecuali. Nah, caranya menjawab ini, caranya menjawab ini kan ada kontradiktif. Jadi soal-soal seperti ini cari yang kontradiktif. Contoh A dan B itu kontra. Ya. A dan B kontra kan? Oke, Bapak Ibu. A dan B kontra. Iya. Betul, Pak. Ya, saudara Bapak. Nah, sudah pasti jawaban begini, soal seperti ini sudah pasti tidak usah baca C-nya dan D-nya. Itu menghabiskan waktu saja. Nah, jadi tinggal kita menentukan yang mana, karena C dan D sudah pasti benar. Yang pasti di sini harus memilih antara A dan B saja. Begitu caranya menjawab, membaca soal pedagogi. Oke? Oke. Saya caranya. Jadi di samping ilmunya, caranya saya ajarkan. Jadi mendapat soal begini, cari soal yang kontraproduktif, memang bertentangan langsung, pasti kalau itu bertentangan langsung, pasti yang lain menjadi tidak perlu dibaca. Ya, coba ya. Jadi di sini A dan B, KD tidak dapat dimodifikasi. Yang satu kali dapat dimodifikasi. Ya, pertanyaan saya, apanya dapat dimodifikasi? Kalau teman-teman mengatakan B, halo. Ya Pak. Ya Kalau Bapak. teman mengatakan jawabannya A, apa alasannya? Misalnya, apa alasannya? Apa alasannya? Yang A alasannya Ya. karena KI dan KD itu bisa dimodifikasi Pak, sesuai dengan kondisi sekolah kita. Misal kita tidak bisa mengajarkan ini kepada siswa, jadi kita cari alternatif lain agar siswa itu paham dengan materi yang ini. Misalnya KI-nya kita turunkan, mungkin siswanya belum pernah mendapatkan materi yang seharusnya di tingkat 1, kemudian kita turunkan dulu. Oke. Baik. Kalau saya pernyataan berikut benar. Kalau saya itu B, Pak. B. Karena kecuali. Kecuali. Hanya satu yang salah, Pak. Hanya satu pernyataan berikut benar, kecuali. Bagi hanya satu kecuali. Ya, karena KIKD itu tidak dapat dimodifikasi. Itu benar pernyataannya. Itu KIKD dapat dimodifikasi dengan kondisi sekolah. Kalau menurut saya, KI dan KD tidak dapat dimodifikasi. Yang kalau kita ingin mencapai tujuan untuk pembelajaran, mungkin kita atur di IPK, Pak. Ya. Ya, kalau menurut saya begitu, Pak. Ya.
Oke, mari kita lihat ya, dua jawaban ini sudah pasti dua jawaban yang berbeda. Ya, ini pasti jawaban berbeda. Nah, kalau kita melihat bahwa KI dan KD ini kan melalui peraturan, ya, melalui peraturan. Betul ya? Halo. Benar, Pak. Melalui peraturan. Oke. Ya, saya hanya membahasnya tidak masing-masing punya benarnya. Alasannya tadi siapa ibu tadi ada benarnya, alasan B ada benarnya. Karena begini, itu melalui aturan bahwa KD itu sudah dipermenkan, berarti tidak bisa secara sebenarnya tidak bisa dirubah lagi karena sudah baku. Ya. Oke. Yang kedua, fakta kedua bahwa di peraturan juga dalam rangka pembelajaran diatur juga tentang analisis SKL KI KD. Betul? Analisis SKL KI dan KD. Ya. Teman-teman dapat itu? Ya, Pak. Dapat itu? Nah, analisis SKL KI KD apa tujuannya? Apa tujuannya kira-kira? Untuk menganalisis Menyesuaikan, Pak. kemampuan peserta didik di sekolah kita. Ya, jadi yang lain, artinya yang lain itu jadi analisis SKL KIKD karena ini wilayah Indonesia ini luas sudah dipermenkan, ya, sudah dipermendirjenkan, ya, bahwa KD seperti ini. Kalau sudah dipermenkan sebenarnya sudah valid, ya. Tetapi di ruang sisi bahwa penentu kebijakan mengatakan bahwa tidak seluruh Indonesia sama. Jadi KIKD itu yang dibuat itu adalah standar nasional secara keseluruhan. Tetapi masih diberi ruang teman-teman untuk melakukan modifikasi melalui analisis SKL KIKD. Ya. Atau masih diberi ruang untuk merekomendasi perubahan taksonomi KD-nya. Jadi kalau pernyataan saya itu bagaimana? Yang A, Pak. Gitu ya. Jadi benar secara logika memang tidak bisa, itu sudah baku. Makanya di semua teman-teman boleh di kabupaten yang sama, bahkan kecamatan yang sama, bisa saja ada yang merubah KD dengan analisis SKL KIKD, tetapi di sisi lain ada sekolah yang tidak merubah. Itu betul-betul hak prerogatif guru, hak prerogatif sekolah, dalam hal ini guru, ya, guru pegang punya. Oke, paham ya? Jadi sudah jelas. Pak siapa tadi, Pak Hendra? Bagaimana Pak Hendra? Iya Pak, saya lupa SKL Pak, saya lupa SKL. Maaf Pak. Baik. Ya, enggak. Ini dibahas seperti ini, makanya takutnya saya kalau kayak kunci jawaban, karena waktu saya yang lalu masih banyak teman-teman tidak memahami analisis SKL KIKD. Sementara di PPG tidak dipersyaratkan itu menjadi perangkat pembelajaran, Pak. Kan gitu. Langsung teman-teman kan langsung bikin RPP. Ya, langsung bikin RPP, langsung bikin bahan ajar, langsung bikin media, langsung bikin KPD penilaian. Sementara ada yang urgent sebenarnya adalah analisis SKL KIKD. Ya. Oke. Saya lupa menyetarakan KD Pak, pakai SKL. Maaf Pak. Ya, itu Pak. Karena ada banyak teman-teman tidak gunakan itu, Pak. Makanya saya ingatkan itu. Nah, inilah biasanya yang masuk ke silabus sekolah. Ya, dia masuk ke silabus sekolah. Itu yang dibuat jadi silabus sekolah sebenarnya. Jadi analisis teman-teman itu yang menjadi silabusnya sekolah masing-masing. Oke ya Pak ya? Sudah paham tak? Oke. Pengetahuannya penting Pak. Yang penting jangan soalnya ini penting pengetahuannya. Oke, nomor 8. Nah, ini sudah yang lalu kayaknya, sudah yang lalu ini. Tuh, ada pernah yang kita alami minggu lalu. Malam lalu. Selain di awal yang dilakukan oleh guru, bekal ada peserta didik dapat dirilis melalui. C. Kira-kira mana? Oke Pak, jawabannya Pak. Portofolio yang dimiliki dari kelas 1 sampai ke sebelumnya Pak. Sudah bahas tak? Kita sudah bahas. Ya Pak.
Ya, sebelum uji awal, berarti selain pre-test bisa kita periksa portofolionya. Tetapi portofolio itu selamanya ini, ya tidak belum dilakukan oleh teman-teman sekolah sebenarnya. Belum ada ini portofolio ini, belum Pak, belum. Tetapi secara pengetahuan pedagogi harus seperti itu, ya, oke. Harus seperti itu. Ada itu, jangan coba-coba. Contoh ini lembar kuesioner yang diberikan kepada peserta didik. Kuesioner itu tidak bisa mengukur kemampuan. Kuesioner itu hanya mengukur prediksi saja, ya, prediksi sikapnya saja. Oke. Aman ya, aman ini ya. Kalau soal seperti ini aman, ya. Oke. Ini Berarti Pak bisa diambil kata kuncinya itu kan selain uji awal. Berarti Ya. kan kita bicara pendidikan sebelumnya atau kalimat sebelumnya juga kuncinya itu ya Pak, bisa dikatakan seperti itu Pak. Ya, betul. Jadi kata kuncinya itu uji awal. Jadi kata kuncinya sih sebenarnya uji awal dengan bekal peserta didik. Artinya apa namanya itu? Yang kemarin istilahnya kompetensi awalnya ya. Ya, oke. Itu kata kuncinya. Oke. Kita 47, coba lihat 47. KKG dan MGMP ya Pak. Oke. Yang lain teman-teman? Apa sama Pak? Kira-kira aja sih Pak. Pak, Ibu Maria gimana Bu Maria? Ya seperti itu. Kalau ini soalnya. D, Pak. Ya? D. Oke. Yang Apa lain? MGMP juga ya? MGMP. Oke. Yang lain? Apa? Coba. Ada yang lain lagi? Tim pengembangan silabus pembelajaran. Ya, sudah 3 jawaban. Sudah 3 jawaban bervariasi, Bu. Kalau saya C, Pak, guru pelaksana pembelajaran, Itu gurunya. sudah 4. Jadi kita ini sudah 4 persepsi. Pasti ada 3 yang salah. Kan gitu. Sederhana soalnya, Pak. Sederhana soalnya, tetapi ternyata kita di sini memiliki menjawab ada semua opsi ini, 4-4 opsi ini. Berarti ada 3 yang salah. Itu Pak. Ya? Yang B. B, ada apa alasannya B? Karena biasanya silabus itu dirembuk Dilihat berdasarkan kompetensi dasar. tim tidak Apa itu? Hafik. Suaranya putus-putus, Pak Saprudet. Ya, bahasa Inggris itu yang melakukan pengembangan itu nanti dan itu bukan hanya satu orang yang mengembangkan. oke. Yang lain teman-teman jawab A tadi gimana? Apa alasannya? Langkah identifikasi kompetensi KD sebelum rancangan pembelajaran. Sebelum rancangan pembelajaran disusun. Kalau jawaban yang A itu nggak mungkin bisa dilakukan semua Pak, Oke. karena tim pengembang kurikulum itu terbatas orangnya, tidak Oke. semua orang masuk di situ. Oke. Gimana? Yang lain? Yang jawab D? Kalau saya MGMP itu Pak karena ini Pak, sebelum perancangan pembelajaran disusun Pak, jadi kan untuk memastikan pembelajaran itu ya mungkin harus menyamakan persepsi di MGMP Pak. Kalau saya sih persepsinya itu. Oke. Gimana yang lain? Itu sudah ada jawaban. Nah, ini terkadang terjadi di macam-macam sekolah Pak. Makanya ini saya bilang ini praktik pedagogi, ini semua praktik pedagoginya. Ada sekolah yang dilakukan oleh pengembang kurikulum sekolah, ada sekolah yang menggunakan tim pengembang silabus, ada juga sekolah menyerahkan semuanya ke guru pembelajaran, ada sekolah yang memang aktif di MGMP-nya. Itu kan faktanya, Iya Pak. Betul. ya itu faktanya. Tapi teori pedagogi ini bagaimana? Makanya teman-teman pasti menjawabnya tadi, menjawabnya
Pak itu menjawab karena pengalaman mungkin masih sekolahnya. Ya. Ya, betul, Pak. Betul kan? Benar, Pak. Nah, jadi pedagogi bagaimana? Jadi pedagogi bagaimana? Tahu, Pak. Hah? Jadi pedagogi itu Pak itu yang namanya itu hak otonomi guru. Iya Pak, Ya, hak otonomi guru Pak. saya pernah nanya ini ke Bapak waktu itu Pak. Jadi Ingat banget pertanyaan ini Pak. ya, Saya ingat banget pertanyaan ini Pak. Waktu itu pernah Bapak tanyakan kepada saya dan saya salah menjawab. iya. Jawabannya Jadi C. hak otonomi guru Pak, hak otonomi guru ini karena tidak bisa masing-masing kita ini punya kelebihan punya kelebihan dan kekurangan. Makanya itu setiap KD pasangan KD itu yang mengatur ini setiap JP ini itu gurunya. Jadi sekolah A misalnya sekolah A KD F 3 1 pasangan 4 1 di sekolahnya pas baru di hanya 8 JP di sekolahnya masih serial 10 JP. Iya, walaupun di satu kabupaten, walaupun satu kecamatan. Iya, karena tergantung kekuatannya mereka. Pak ya. Ini Pak, pernah terjadi di kami ini Pak. Ya. Ya, jadi sedikit berbagi kemarin kami kan untuk SMA itu mapel informatika kan baru tahun kemarin dibuka. Ya, jadi untuk KD-KD yang kami dapatkan itu kan baru, KD informatika itu baru. Jadi kami coba susun secara MGMP provinsi. Jadi kami yang tergabung MGMP TIK itu seprovinsi kita gabung remuk KD ini. Tapi ternyata masing-masing sekolah itu berbeda pendapat. Akhirnya dikembalikan ke sekolah masing-masing guru yang susun karena guru yang lebih tahu kondisi sekolah, sarana prasarana di sekolah itu Pak, dan jumlah jamnya kan agak berbeda gitu. Ya kan? Betul Pak, betul itu. Ya, makanya betul-betul ini independensi guru. KD itu guru masih. Contoh Pak, saya mencontohkan saja, misalnya di berapa bab dalam kan tidak semua bab di buku itu tidak konsep Pak. Betul ya? Mata pelajaran yang sama Pak. Tidak semua Bapak suka bab itu. Iya. Misalnya ya, ada bab-bab memang andalan Bapak Pak. Pasti Bapak di mana Bapak suka, pasti berbanyak jam di situ. Dan itu akan menjadi ciri sekolahnya Bapak, menjadi ciri muridnya Bapak. Iya. Masa sih semuanya apa tuh materinya orang memang tidak suka. Misalnya kita tidak suka aljabar. Ya, pasti kalau tidak suka aljabar, pasti kita pendek itu jam aljabar. Begitu kita suka banyak aritmatika, kita perluas IJP-nya aritmatika. Makanya KD itu betul-betul diserahkan ke guru. Oke? Nah, pertanyaannya, apa fungsinya guru ke MGMP? Nah, inilah sinkronisasi biasanya memang harus dibandingkan materi-materi yang dibawa ke MGMP Pak. Oh materi Pak, sebetulnya ada materi-materi barunya, itu yang harus dirembukan di situ di MGMP. Nah, tim pengembang silabus pembelajaran itulah guru-guru tim bikin sekolah sebenarnya. Oh, kalau ada berapa teman guru sama-sama mengajarkan itu misalnya, itu yang berembu sebenarnya. Masing-masing berembu, baru di situ, baru dikirim ke tim pengembang sekolah. Itu hierarkinya sebenarnya Pak, itu hierarkinya. Oke? Oke? Aman? Oke, aman. Berarti dari jawabannya C ya, kayaknya. Ya, independen Pak, independensi itu kuat sekali situ. Ya, karena yang tahu tentang materi itu Bapak gurunya sendiri, bukan kepala sekolah, bukan wakil guru. Wakil guru hanya mendokumentasikan. Benar Pak. Oke. Ya. Prakteknya bermacam-macam. Prakteknya terpraktekkan semua di sekolah ini Pak, bapaknya. Oke. Nomor 6. Apa? Saya apa? Oke, ada A. Yang lain? Jadi ya? Sepakat? Sepakat ya? Jelas? Ini biasa soal bonus begini Pak, soal bonus. Soal represi. Oke? Aman ya? Oke. Kita lihat lagi nih. 45.
Evaluasi pembelajaran. Pak Lima, gimana Pak? Pak Lima? Gimana Pak Lima? Tercapaian kompetensi. Pak. Pencapaian indikator, Pak. Pencapaian indikator. Nilai? Yang A, Pak. Hasil evaluasi pembelajaran. Yang D mungkin Pak, ketercapaian kompetensi dasar. Apa Pak? Uang. Ya? Teman-teman yang lain? Ada? Kalau pengalaman Pak, ketercapaian kompetensi dasar Pak, karena kalau di rapor biasanya terkade Pak, aslinya Pak, per indikator. Ini evaluasi, hasil evaluasi pembelajaran. Bukan akunnya. Saya ikut yang aneh aja Pak, perubahan tujuan pembelajaran Pak. Ya, sudah. Coba perhatikan kan? Ini mari kita lihat coba. Ini ketercapaian indikator IPK. Ya, IPK ya. Tujuan pembelajaran, tujuan pembelajaran. Standar kompetensi SKL. Ya. Ketercapaian KD, kompetensi dasar KD. Yang mana kira-kira? Evaluasi ya. Yang D Pak, ketercapaian kompetensi dasar. Oke. Kira-kira yang masih evaluasi pembelajaran di mana Pak? Yang masih dengan evaluasi pembelajaran tingkatannya di mana ini? Apakah di tingkatan indikator, apakah di tingkatan tujuan, apakah di tingkatan KD atau di tingkatan SKL? Tujuan. Kira ini hasil evaluasi pembelajaran. Oke. Tetap masih di kompetensi dasar Pak. Begini, supaya kata kunci begini, kan teori begini, KKM itu digunakan untuk apa? Untuk KKM untuk standar standar kompetensi ya Pak. dan kompetensi KKM. Teorinya begini, tidak bisa pindah satu KD ke KD lain kalau belum tuntas, gitu kan? Iya Pak. Iya Pak. Ya, itu. Satu KD tidak boleh pindah dari satu KD awal pindah ke KD berikutnya kalau belum tuntas. Jadi yang dibahas berapa? Kompetensi dasar. Yang dibahas siapa? KD. Evaluasi. Itu evaluasi kan Pak. Yang di sini pembelajaran, artinya pembelajaran di sini itu pembelajaran KD, bukan kalaupun banyak satu mata pelajaran per semester itu SKL atau per tahun itu SKL. Ya. Sementara kalau tujuan pembelajaran itu hanya untuk mengukur ketuntasan minimal. Tetapi indikator IPK itu untuk mengukur per individu siswa. Oke, ulangi. Jadi ulangi dari atas ya, ketercapaian indikator atau IPK ya, itu hanya digunakan untuk mengukur per individu siswa. Paham maksudnya Pak? Paham? Iya Pak, paham Pak. Gini, karena tujuan pembelajaran dari IPK dan tujuan pembelajaran itu sama tingkatan taksonominya, ya, sama ya. Oke. Sama ya. Jadi IPK dengan tujuan sama taksonominya, tingkatan taksonomi yang bedakan hanya penulisannya ABCD, pertujuan menggunakan pola ABCD atau ACBD, ya. Tetapi tujuannya itu berbeda Pak. IPK itu mengukur per individu siswa. Per individu contoh, kita dulu. Sementara tujuan pembelajaran mengukur klasikal. Mengukur klasikal Pak. Ya, klasikal. Ya, mengukur klasikal.
klasikal bisa tuntas, tetapi yang membedakan nanti perindividuan anak itu mari kita lihat di indikatornya. Oke. Gabungan dua ini untuk sebuah pasangan KD harus dievaluasi melalui penilaian di akhir KD, di akhir pembelajaran per KD. Ya. Nah, ketuntasan semua KD itu adalah untuk SKL, standar kompetensi. Oke, paham ya? Singkatannya? Paham. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Sudah. Aman kan? Siapa Pak jawabannya Pak? Jawabannya kan pasti KD. Jadi evaluasi pembelajaran itu per KD. Jadi Bapak itu akan menilai ketuntasan minimalnya itu di setiap KD. Pekerjaan kompetensi dasar ya Pak ya? Dasar. Ya, Jadi, benar Pak. dasar. Jadi kalau standar kompetensi itu bisa per semester, gabungan per semester atau satu mata pelajaran atau satu tahun itu bisa SKL. Ya, tadi tujuan pembelajaran hanya untuk ketuntasan klasikal, ya. Kemudian ketiga indikator adalah untuk mengukur per individu siswa, kompetensi per individu siswa. Oke, teman ya. Iya Pak, mengerti Nanti Pak. selama evaluasi pembelajaran, berarti kalau evaluasi mata pelajaran, ya mata pelajaran berarti pasti diarahkan ke terhadap kompetensi. Cocok ya. Ya, kalau evaluasi per individu pasti indikator. Jadi kalau evaluasi tentang ketuntasan pasti tujuan. Begitu jawabannya. Oh iya Mas ya. Oke, ini contoh bonus saya. Ini empat ini soal bonus Pak. Ini soal bonus. Empat seperti ini. Tapi kira-kira. Pak. Pembelajaran berdasarkan masalah Pak. Ini soal bonus. Pembelajaran berdasarkan. Karena bicaranya penyebab terjadinya global warming dan dampak bagi ekosistem Pak. Kayaknya A deh Pak. Teman-teman lain? Ini soal bonus. Tanya model. Ini bonus Pak. Sebenarnya ini soal tidak perlu dibaca. Tidak perlu baca tuntas soal ini. Kalau saya belum terlalu paham tentang jigsaw, cuman sempat dengar-dengar teman yang pernah susun jigsaw. Ini kayaknya kayak jigsaw teknik kayak. Jigsaw itu teknik kayak. Oke. Nah, jadi seperti ini Pak. Oke. Gimana yang lain? Dalam pendapat yang lain? Kalau menurut saya Pak, kalau inquiry ilmiah itu kan penelitian ilmiah, jadi mungkin yang investigasi kelompok gitu Pak. Oke, lagi? Ada? Kayaknya itu aja deh Pak. Aduh, masa lagi. saya apa pembelajaran. Oke. Alasannya? Alasannya? Ya Pak, alasannya karena itu Pak penyebab terjadi global warming Pak. Bicara penyebab Pak. Oke. Kemudian ada kata model Pak. Oke, gini. Jawabannya benar, tapi alasannya salah. Ada kata kunci usulan penanggulangan masalah. Bukan, ya. Kata kuncinya sini, kata kuncinya kata 13. Kurikulum 2013. Kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan saintifik. Dalam pendekatan saintifik hanya 4 modelnya. Probability planning, discovery, discovery, project. Itu yang lain? Betul? Betul. Itu saya tidak perlu baca yang lain. Soal bonus. Berarti memang betul jawabannya A ya Pak ya? Betul jawabannya, tapi alasan Salah. Oke. Itu K13 itu empat model. Ya, K13 itu adalah pendekatan saintifik. 4 modelnya secara umum. Yaitu saya jelaskan lalu dalam probability planning, discovery planning, dan project planning. Tapi teman-teman SMA bisa menggunakan adalah probability planning dan TEPA, teaching factory, itu bisa. Nah, tetapi secara umum pengetahuan umum adalah pendekatan 4 modelnya. Di antara 4 itu hanya ada satu di sini. Pelajaran pembesi masalah, PDL. Begitu.
Itu intinya. Ya, karena kooperatif jigsaw itu adalah pendekatan kooperatif. Estat itu pendekatan kooperatif. Itu pendekatan kooperatif, bukan pendekatan saintifik. Oke, ya. Jadi ada 10 pendekatan, dan ada 10 pendekatan yang paling populer di dunia pendidikan. Ya, salah satunya pendekatan itu adalah pendekatan saintifik. Tapi ada pendekatan kooperatif, ada pendekatan kontekstual, ya, ada pendekatan deduktif, ada pendekatan induktif. Itu masing-masing pendekatan itu memiliki model, ya, memiliki model. Jadi tidak boleh jadi seperti ini jigsaw. Start Pak, jigsaw dan start ini di tahun terakhir, revisi terakhir K13 sudah bisa masuk di jigsaw, walaupun bukan pendekatan saintifik. Bukan pendekatan saintifik, tetapi ada satu teori yang di 2013 sekarang ini dikembangkan ke sana karena terus terang bahwa saintifik ini susah untuk teman-teman non eksak, ya, susah untuk non eksak. Jadi satu yang diambil dari cirinya K13 adalah student center learning, pembelajaran berpusat siswa. Jadi semua model yang berbasis kelompok, kemudian beraktivitas seperti ini, itu bisa masuk ke kelas. Makanya di teman-teman SMA itu sudah SMA, SD, SMP itu sudah bisa menggunakan model pembelajaran tahu, model pembelajaran STAR. Ya, ada di teorinya itu, ada di modulnya itu sudah ada berapa model yang masuk untuk bukan untuk pendekatan saintifik Pak, tapi itu untuk active learning atau student center learning. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan? Berarti kata kuncinya pokoknya di kurikulum 2013 Pak ya gitu ya. 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 Kalau saya Pak, ya. B dan C kenapa kooperatif? Jadi saya pikir dua jawaban ini kalau memang benar dua-dua. Jadi saya bukan itu jawabannya. Mungkin satu soal ada dua jawaban yang mirip gitu. Jadi itu Pak, biasa dia nanti kalau dia menyebutkan 13, apalagi kalau diperjelas ke pendekatan saintifik. Iya, pendekatan saintifik pasti itu. Tapi kecuali bila kurikulum 2013 yang menggunakan active learning, ya, menggunakan active learning atau sudah center learning, menyebut jigsaw atau STAR atau ini opsinya, berarti harus kita baca konteksnya. Kita harus baca yang lain. Itu kan intinya. Nah, nanti kita lihat, makanya Bapak Ibu tolong, karena ini STAR, jigsaw investigation kelompok sudah masuk sekarang, sudah bisa digunakan di K13. Tapi itu bukan naungannya pendekatan saintifik, tapi naungannya pendekatan kooperatif. Ya, baca. Berarti tadi itu pantas saja Bapak bilang ini soal bonus itu karena kita memang nggak ada bahas masalah yang berkenaan dengan jigsaw, stat, gitu Pak ya. Ya. Kira-kira itu ya Pak. Ya. Ini kan soal itu Pak, pasti soal ada di semua soal itu pasti ada tempat refresh otak. Ya. Karena ini kan soal kan guru. Rata-rata kan 2 sampai 3 menit saja per soal. Tetapi ada soal seperti ini dibuat untuk merefresh otak sebenarnya. Tidak perlu dibaca semua, sudah bisa dijawab. Itu memang sekarang otak kita kan lelah juga. Soalnya 3 jam dulu pasti ada soal bonus itu muncul. Pasti ada. Berarti itu buat soal Pak ya. Dan itulah kita harus istirahat. Tapi kan dia paham bahwa ini 3 jam kita dulu pasti jenuh. Jadi dia pasti soal-soal begini untuk kita refresh di situ. Tapi kalau kita tidak bisa manfaatkan seperti ini model soal itu pasti kita berpikir tidak refresh juga. Ya Pak ya Pak. Oke, ini. Ini tadi. Observasi Pak. Insya Allah. Observasi proyeknya Pak. Observasi. Oke, mau lain? Oke, mau lain? Coba baca Laporan. Kalau C dan D nyata bukan Pak. C dan D jelas bukan. Kalau tidak salah observasi sama pengamatan apa ya? Ya. Ketiga. Bagi D dan D. D dan D. Ya,
Saya lebih cenderung ASMP kalau C dan D itu bukan. Saya laporkan itu Pak. Nah ini Observasi itu sama dengan pengamatan ya. Laporan Pak jawabannya Pak. Laporan. Area proyek Pak. Sama. Kepada produk Observasi itu observasi itu bukan penilaian untuk pengamatan itu. Ya, jadi hanya tinggal dua. Observasi itu digunakan untuk penilaian sikap. Iya, Pak. Sementara project discipline adalah berbasis produk. Berarti laporan, Pak, laporan. Jadi project discipline adalah menghasilkan produk atau jasa. Itu kata kuncinya. Di model pembelajaran project discipline adalah menghasilkan produk untuk KD4. Jadi Pak, teman-teman yang lain yang belum pernah sadar, project discipline khusus untuk model pembelajaran untuk KD4. Tidak boleh digunakan di KD3. Oke. Nah, itu ciri anunya, definisinya. Project discipline adalah cirinya adalah menghasilkan produk. Oke. Kalau produk apa? Produk atau jasa? Laporan ya Pak. Mari baca. Proyeknya Pak. Laporan. Baca tadi buku yang disiap teman-teman itu yang setiap hari teman-teman. Coba lihat. Karena itu mau keterampilan Pak. Ini banyak keterampilan. Silakan baca. Tugas Pak. Ada tadi keterampilan? Kelihatan? Sudah dibaca ya. Tentunya saya mau bilang begini Pak, silakan baca, kenali semua. Saya coba mana satu itu. Penilaian. Ayo kita ke kamar. Pasti. Supaya teman-teman Pak buka untuk ya untuk dipelajari saja ini kan ini Pak ini sikap ya kelihatan Pak Kelihatan, Pak. Oke. Kelihatan. Observasi penilaian diri ya penilaian teman sejawat. Oke. Kemudian untuk penilaian pengetahuan dan pengetahuan itu saja jasa tulis dan uraian tulisan dan jawab penugasan ya portofolio. Oke. Jasa tulis baca betul apa yang kita tulis ya baca betul ini Pak, baca betul ini, cermati betul ini ya kan ini yang biasa banyak betul. Kemudian jasa tulis bilangkan baca betul ini ya. Baca betul ini. Baca betul uraian, bagaimana tulisan baca betul katanya ya. Baca betul ini ya. Portofolio, ada juga portofolio Pak, 2 portofolio kan nanti saya tunjukkan ada punya portofolio di KD pengetahuan. Oke, marilah kalian keterampilan. Kalian keterampilan itu ada ini kinerja, proyek, portofolio. Ya, baca betul ini, baca satu persatu ini, baca betul ini, ya, baca betul yang mana nanti yang masuk ini. Oke Pak ya, itu maksud saya. Jadi jangan hanya jawab ini, pelajari ini semua penilaian digunakan pada masing-masing ranah. Ya Pak ya. Oke. Itu maksud saya. Oke, ada tanggapan? Ada? Bagaimana? Kalau tugas itu di pengetahuan juga ada penilaian tugas, sama di keterampilan juga itu ada penilaian tugas kalau yang di proyek. Ya, silakan. Jadi intinya ini begitu mengatakan berbasis proyek itu pasti ke keterampilan.
Gitu. Berbasis proyek pasti itu keterampilan. Jadi basis saja A-nya keterampilan. Tinggal sekarang A atau C. Oke, silakan baca. Saya mau jawab supaya teman-teman baca. Oke? Aku givein. Halo, kalian? Lanjut, Pak. Paham ya? Ini saya Paham. Ya, oke. Supaya teman-teman tahu betul gimana caranya menjawab soal seperti ini. Contoh ini. Part 2. Ini tugas ya, Pak, jawabannya ya. D, Pak. Tidak ada siswa dalam menyusun RPP kecuali 42 D. D, Pak. D. Jelas ya? Oke. Kalau ini Pas 1. D, Pak. D, Pak, cermat. Sudah berbeda. 3 jawaban beda. Adil, Pak. Adil, Pak, C. Berbeda. Kecuali. Apa jawab A? Dan jawab A. Jawab B, siapa tadi? B, Pak. B, Pak. Apa alasannya? B, Pak. B. Apa alasannya? Alasannya supaya teman-teman tahu. Observasi itu pengamatan, Pak, ya? Kegiatan. Ya, jadi apa alasannya? Menjawab B. Karena B itu bukan sikap, Pak. Oke, jawab B. Banyak C, yang jawab C. Apa alasannya? Saya jawab C, Pak. Adil. Apa itu? Apa alasannya? Kalau adil itu yang bermain itu nanti, Pak, perasaan itu bukan objektif. Jadi kalau jujur, objektif, cermat ini satu kesatuan. Kalau adil itu beda sendiri dia. Jawabannya C. Yang C. Yang D, jawab D. Cermat. Apa alasannya? Karena di dalam penilaian itu ada kita menilai namanya adil. Habis itu ada namanya penilaian objektif. Kemudian di dalam penilaian itu ada juga namanya kejuruan. Jadi jawabannya C, cermat. C. Cermat. jadi salah. Kata kunci di sini adalah observasi pengamatan. Pengamatan kan? Kecuali, Pak. Kecuali. Kecuali. Kali D, Pak. Kali apa kira-kira? Jujur boleh tuh, bisa jujur kan? Boleh. Jujur aja baru jujur. Iya. Harus objektif. Harus objektif, Pak. Ya. Adil jawabannya, Pak. Adil bisa kan? Yang kecuali adil, Pak. Nah, apa tuh? Oke, Pak. Adil, Pak. Adil, Pak. Salah. Cermat, Pak. Begini. Pak, jawabannya cermat. Objektif. Beda ini. Mana Remo? Karena adil itu adalah penilaian yang tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena kebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, atau status ekonomi demikian. Begini. Prinsipnya prinsip utamanya pengamatan apa? Ambil. Prinsip utamanya pengamati. Pengamatan. Prinsip utamanya mengamati. Apakah Pak objektif menilai atau subjektif menilai? Objektif. 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 Objektif, Pak. Jadi saya tanya, kalau Bapak mengamati banyak kelompok, apakah penilaian yang Bapak Ibu lihat itu apakah objektif atau subjektif? Objektif. Halo. Objektif. Halo. Karena ini pengamat, ini Sehat. pengamat. Sekarang saya amati, Sehat kan tidak? amati jual, amati objektif atau subjektif? Subjek, Pak. Subjektif. Soalnya ada yang Mati, Pak. Ada yang diamati. Jadi Alfa, jawabannya ini
Harus berprinsip subjektif, Pak. Itu namanya observasi pasti subjektif. Pandangan kita saja subjektif itu tidak bisa objektif. Ya. Jawabannya B. Tapi tetap kejujuran Bapak, adilan Bapak, cermat Bapak itu tetap nilainya subjektif. Ya. Tidak bisa objektif. Karena cara pandang. Kalau kita sama-sama temu guru dua, tim teaching, setelah itu kita amati, coba bisa tidak ketemu apa yang kita sama kira belum tentu. Masing-masing merangkat apa yang dilihat. Itu ya. Iya, Pak. Objektif, Pak ya. Jadi harusnya subjektif. Ya, harusnya subjektif. Itu kata dasarnya. Kalau kita mengamati ini gajah, ini mengenai botol, pasti subjek kita melihat oh ini botol begini. Tapi yang lain mungkin melihat oh ini botol begini. Ya, oke. Tapi saya Pak Amir, boleh saya berpendapat? Boleh. Ya. Ini kebetulan saya lagi ngerjakan tesis Pak Amir ya. Saya pernah sempat untuk yang penelitian data kualitatif kan. Jadi untuk prinsip penelitian yang bentuknya observasi ya, itu harus cermat, jujur dan objektif. Itu yang ada dosen saya itu seperti itu. Kenapa dikatakan adil? Kalau kita pilih yang jujur jelas, ini kan jawabannya kan kecuali. Jadi kita cari yang salah. Kalau adil ini dalam arti kalau umumnya kita membedakan, kan bisa membedakan kalau adil. Oh ini kasihan anak ini keterbatasan seperti ini. Jadi di sini kan nggak objektif. Jadi adil ini cenderung ke subjektif. Ini kalau menurut saya, pencermatan saya itu seperti itu, Pak. Jadi yang berdasarkan soal nomor 41 ini ya observasi pembelajaran, kecuali berarti yang adil. Karena adil ini cenderung ke subjektif. Nah, kalau jujur, objektif dan cermat ini satu paket. Pak siapa nih? Adil observasi. Rebinta. Ya itu kan kuncinya Pak. Observasi subjektif. Ya saya tanggapi Pak. Kalau disampaikan tadi adil itu subjektif, berarti adil masuk sebagai observasi pembelajaran. Karena kalau untuk observasi subjek yang kita akan observasi Pak. Betul. Makanya kata kuncinya Pak, apa? Boleh kita jujur, boleh kita adil, boleh kita cermat melihat, tapi tetap nilainya subjektif. Itu observasi. Ya, karena hasil observasi itu akan berbeda kalau pada subjek yang dinilai itu pasti berbeda. Setiap ini kan nilai beda, kecuali. Pak. Jadi kita cari yang salah. Jadi objektif Pak, betul Pak, objektif. Jadi objektif itu kalau di sebenarnya itu subjektif sih itu. Kalau ininya subjektif itu berarti jawaban yang benar. Jadi kata kunci Pak. Ini soalnya kan kecuali. Kata kuncinya saja Pak, kata kunci saja saya sampaikan. Kalau Bapak mengamat, ya mengamat ini, itu ya, apapun yang Bapak lihat, subjektif Pak. Contoh pengamat bola. Pengamat bola itu pasti subjektifnya. Menurut apa yang dia tahu, menurut apa yang dilihat, menurut pengalamannya. Tidak bisa objektif. Oke? Ya? Bagaimana? Belum clear ini Pak, belum clear. masih ada ya, jujur Pak, belum clear ini Pak. Masih bingung ini. Yang namanya observasi Pak, yang namanya observasi ini sifatnya subjektif. Prinsipnya observasi subjektif. Observasi itu kan bukan untuk memperoleh data. Kalau datanya bentuknya subjektif kan Bapak kita bisa mengamati kelompok. Ya. Iya. Kelompok, Bapak mengajar kelompok. Bapak tulis hasil observasinya. Ya, satu. Kalau ada teman yang lain, ada teman guru lain duduk di belakang mengamati juga. Menulis, mungkin temuannya Bapak berbeda teman dengan teman. Ya. Semua jujur, semua adil melihat secara kasat mata apa yang dia lihat, apa yang dia amati, itu yang ditulis. Tetapi salahkah kalau misalnya Bapak mengatakan, oh ini menurut saya ini benar, ya saya mengatakan, oh salah, ini yang benar. Masing-masing benar, menurut pandangannya. Itulah observasi. Oke? Oke Pak, lanjut deh dulu Pak. Oke. clear. Lanjut. Nah, supaya
sudah ada, bisa Pak, untuk jawaban seperti ini saya tetap observasi ke subjek. Jadi objektif itu bukan. Gitu. Oke, betul. Kalau saya clear Pak. Objektifnya sini semu. Menurut orang yang mengamati, objektifnya semu. Lanjut, ayo kita Pak, supaya ini contoh saja Pak, ini contoh soal-soal saja seperti ini supaya kita memetakan berarti saya mau baca nanti, saya mau baca tentang apa itu observasi, apa itu penilaian diri, apa itu antar teman, supaya Bapak baca itu saya panci di sini. Oke. Mari ayo 40. Jawabannya portofolio, Pak. Apabila guru ingin menilai pemahaman. Ya. Pemahaman ya. Ya. Pemahaman. Berarti KD apa kedua? KD 3. KD 3 berarti pengetahuan. Selesai. Apa tuh? Portofolio, Pak. Portofolio bisa. Tertulis bisa. Tulis. Antara A dan B. A dan B. Silakan baca apa ciri portofolio yang ada di Antara A dan B bingung kita jawab. Dua aja. Portofolio itu penilaian untuk Berkelanjutan. Portofolio ada 2. Ada di KD 3, ada di KD 4. Ya, benar. Tanyakan Apabila pakainya di guru KD 4, ingin Pak. menilai pemahaman itu berarti KD 3 perempuan. Jadi sudah pasti portofolio tertulis. Karena kini di dalam proyek adalah miliknya KD 4. Keterampilan. Ya. Nah, sekarang tinggal Bapak baca yang mana kategori tertulis, apa itu tertulis, apa itu portofolio yang ada di KD 3. Oke. Nanti lihat konteksnya, hak dan kewajiban diri misalnya. Mari kita lihat nanti. Oke? Nah, Kalau tidak salah portofolio juga ada di KD 4 ya? ada KD 4 Pak. Ada KD 4 Bu, ada. KD 4 itu ada portofolio, ada kinerja, ada proyek juga. Nah, makanya menurut saya ya Pak, Bapak Ibu, tolong baca betul sampai nanti soalnya diputar portofolio, dijelaskan portofolio, tiba-tiba nanti Ibu ini portofolio ini untuk penilaian apa kira-kira? Apakah keterampilan, pengetahuan sikap atau sikap religi? Nah, itu kan bisa muncul kebalikannya pertanyaan seperti itu. Ya, jadi baca betul apa yang dimaksud portofolio yang ada di pengetahuan, apa yang dimaksud portofolio yang ada di keterampilan. Karena soal itu bisa dibalik. Ya. Makanya menurut saya Pak, tadi saya dulu di awal saya bilang yang harus betul-betul teman-teman pelajari adalah ini instrumen-instrumen penilaian, kemudian bagaimana taksonomi, itu saja. Yang lain itu menurut saya Bapak bisa jawab. Ya. Jadi silakan baca Pak, silakan baca. Ini masih penilaian di TIUM 9. Masih penilaian. Jadi portofolio ya Pak? Bukan? Saya tidak mau pakai Pak, saya mau teman-teman membacanya. Oke lah Pak. Saya hanya mau mengatakan bahwa menilai pemahaman arti pengetahuan dari 3. Pasti pengetahuan. Jadi pengetahuan ada 2 di sini muncul portofolio dan tertulis. Silakan baca supaya Bapak betul-betul baca nanti muncul nanti soal yang berbeda pun Bapak bisa langsung jawab. Oke. Ini 39. Checklist ngapain? Bisa aja Pak. Checklist. Yang lainnya saya nggak tahu Pak, karena saya nggak pernah dengar yang hal-hal yang lain Pak. Saya lebih cenderungnya checklist aja Pak. Alasannya itu aja Pak. Simple. Itu merefresh otak ya. Ya, baca juga Pak, ada di yang saya kirim tadi, ada saya kirim buku, ada di situ juga. Nanti Bapak lihat yang mana disebut dengan checklist, yang mana anekdot, yang mana tentang lapangan, yang mana rating skala. coba buka situ Pak, di-share saja baru di Ctrl F, cari coba apa tuh rating skala, apa itu checklist, pasti Bapak tahu. Sudah di-share Pak. Ya, kan ini teman-teman tidak pernah gunakan kan? Di menyusun penilaian perangkat pembelajaran instrumen penilaian kan teman-teman jarang gunakan ini semua. Portofolio hanya kan paling Bapak tuh bikin uraian. Iya, Itu kan. Iya. Nah, makanya biasa.
Ya? Sudah dapat? Sudah dapat? Yang tadi? Bagaimana? Yang lain gimana? Pak Meki, gimana Pak Meki? Jadi baca Pak. Jadi Bapak Ibu tolong dibaca ini betul. Ini benar-benar karena ini penting karena ini biasa teman-teman pengalaman saya ini soal-soal seperti ini sebenarnya bisa langsung dijawab, tetapi teman-teman tidak pernah baca karena pengalaman selama ini tidak jarang gunakan. Kayaknya biasa muncul soal-soal seperti ini Pak, biasa muncul. Ya, nanti ini saja supaya Bapak betul-betul membaca itu, ya. Oke. Pak, Ya, lanjut aja nggak Pak? Perlahan saya baca tadi itu instrumen itu karena tidak jauh dari situ sebenarnya. Kalau Bapak sudah pahami itu betul-betul stabilo, baru baca, insya Allah kalau soal-soal seperti apapun, dimanapun diputar balikan itu soal tentang instrumen penilaian, pasti Bapak bisa jawab. Ya. Tapi kata kuncinya selalu mencari kata kunci per soal. Ya, kata kunci per soal. Supaya Bapak tidak banyak berkali-kali membaca itu teks yang ada di soal. Karena semua soal ada kata kuncinya. Ya. Jadi seperti ini. Hanya mengetahui muncul atau tidaknya. Ya. Hanya untuk mengetahui muncul atau tidaknya saja. Sebuah peristiwa ini. Jadi tidak perlu cari-cari apa tuh baca semua, tidak Pak. Jadi untuk mengetahui muncul atau tidaknya unsur-unsur tertentu. Selesai, berarti ada ini di OND-nya kalau skor 1, 2 ya. Mudah saja Pak. Di checklist kalau gitu ya. Checklist Pak, checklist. Muncul dan tidak berarti sudah ada. Iya, sudah ada. Kita tinggal ini muncul atau tidak. Klik ya, betul. Jadi soal-soal seperti itu ada kata kuncinya Pak. Jadi perlu Anda sempat baca, pernah dengar, ada masukan nasional, pasti jawabannya benar. Yang penting tahu kata kuncinya. Jangan baca semua, jangan baca kata keterangan kalau tidak butuhkan kata keterangan. Ya. Ya. Oke, ini 38 jelas. Saya banyak soal-soal Pak, banyak soal-soal pedagogi yang mengantar kita untuk belajar. Ini keterampilan bertanya. Memberi waktu berpikir Pak. Oke. Kecualinya tuh A. Ya, soal bonus. Bonus. Ya bonus ya, pasti ada bonusnya itu. Siap Pak jawabannya, karena itu jadi jawabannya lebih panjang Pak daripada yang lain. ini gampang ini. Contoh ini. Ya, 37 coba 37. Kalau Bapak dia berarti oke ya. Kalau jelas bonus begitu mudah. Media pembelajaran Pak, media pembelajaran. Delta, media pembelajaran. Oke. Ya, itu jelas media pembelajaran Pak. Oke. Pak, saya capture dulu Pak. Nah, saya kirim Pak, dikirim. Oh iya Pak, saya tanda dulu ya biar ingat Pak. Tidak usah. Ini bukan soal rahasia, ini bukan. Oh iya. Udah biar ingat aja Pak. Aman pakai tarim. Sekali-sekali dikasih soal rahasia Pak. Oke, nggak apa-apa, lanjut Pak, nggak apa-apa. Oke. Biar ingat aja Pak. Pembahas sikap keluarga penting kata aspek pembelajaran. Sikap. Oke. Sikap jelas tak? Ya. Mana tuh? Kalau sikap yang mana tuh? Kognitif ya Pak? Kognitif. Afektif. Kalau kognitif itu pengetahuan. Oh, berarti apa? Afektif Pak? Iya. Afektif. Hati-hati kalau nanti juga ada soal. Ada sikap religi, ada sikap sosial. Ya ini sikap keluarga negara ini kebetulan sikap sosial ini, bukan sikap religi. Ya, jadi nanti teman-teman kalau ada soal-soal diingat bahwa afektif itu terbagi dua. Afektif itu satu afektif KI1 atau KD1. Oh ya KI1, KI2. KI1 KI2.
Jadi kalau KI 2 dan KD 2 itu adalah adjektif sikap, ya. Jadi sikap. Ya. Hati-hati teman-teman. Teman-teman juga harus hati-hati di SMK. Ada satu lagi sikap ketiga, Pak. Jangan sampai sikap ketiga diminta. Ya, jangan sampai nanti bawa ke sana. Karena kita di SMK ada yang namanya sikap ketiga. Nah, itu penting juga diperhatikan. Jadi betul-betul mau begini, lihat konteksnya. Oke. Jadi coba 35. Berarti B ya Pak, 36. Kalau 35 itu jelas lokasi sekolah, Pak. Bagaimana? Ya, Pak, lokasi sekolah. Gimana yang lain? Bonus, Pak, bonus. Ya, bonusnya tuh lokasi sekolah. Berapa Saya ada? nggak pernah dengar itu, Pak. Pemilihan media, Pak. Pemilihan media, kecuali. Jelas Lokasi sih? sekolah. Jelas ya? Lokasi. Oke. Lanjut. Yang 4. Ini penting. Kalau Discovery. Discovery learning. atau D, Discovery atau D D, aja, Pak. Discovery learning. Oke, ya saya mau bilang di sini Pak, semua ini kan contextual learning. Contextual learning itu bukan miliknya problem based learning. Bukan miliknya pendekatan saintifik. Ya saya mau bilang project, problem, discovery, inquiry, betul-betul Bapak kuasai langkah-langkahnya. Ya, betul-betul kuasai langkah-langkahnya. Oh, kalau discovery 5 langkahnya, problem kan ini yang kata kunci itu Pak harus 5. Ada juga teman-teman saya dapat itu dia memberikan model ini, model pendekatan saintifik itu ada tidak boleh Pak. Ini kan 5M. 5M itu pendekatan modelnya. Ya, jadi Melihat. perhatikan betul. Discovery apa langkah pertamanya, langkah keduanya, langkah ketiganya, langkah keempat, yang kelimanya. Problem langkah pertamanya apa, langkah keduanya apa, dan seterusnya. Begitu project. Ya, tolong diperhatikan itu. Kebetulan ini pemilihan stimulus. Pemilihan stimulus itu pertama apa? Pasti Bapak kan jelaskan? Iya, Pak. Ya, Pak. Saya ingatkan bahwa teman-teman harus pahami betul langkah masing-masing model. Minimal modelnya pendekatan pendekatan saintifik. Tetapi karena ini sudah 2 tahun terakhir masuk start dan jigsaw, ada berapa tadi itu di buku, tolong diperlihatkan Pak, tolong disiapin juga langkah-langkahnya sampai masuk itu, Pak ya, seperti start, jigsaw, apa lagi, model apa lagi masuk, number together, sebetulnya nanti masuk itu, Bapak harus tahu sintaksnya juga, langkah-langkahnya, model pembelajaran itu, Pak ya. Oke, 33. Kecuali B. Tadi baru saja menyebut 5M. Mengamati, kecuali. Menakar, Pak. Menakar. Menakar, Pak. Menakar. Harus memahami. Itu ya. Berikut langkah pembelajaran. Ya, 5M, Pak. 5M kan menanya, menalar, mengamati. Menakar itu saya nggak pernah dengar, Pak. Menakar, Itu Pak. aja sih, Pak. Kecuali di menakar. Menakar itu mengukur apa ya? Menakar. Ya, tapi maksudnya tuh Menakar. seperti bahasa yang agak asing, Pak, gitu loh, Pak. Iya. Menalar. Ya. Yang penting ingat. Oh, nggak apa-apa. B. Gimana? Menakar B. Oke. Yang lain teman-teman yang lain? Sepakat. Sepakat? Bapak menakar, Pak. Ya, yang penting 5M ya. Ya, Pak. Oke. 32. Spiritual itu Menghafalkan. menghafalkan, Pak. Beta. Menghafalkan. Spiritual. Kompetensi spiritual. Berarti Menghafalkan.
KI 1, KI 2, KI Efektif. Bukan C ya, menerima Pak. Menghafalkan, kecuali yang salah Pak Regina. menghafalkan, menjalankan perintah Tuhan. Kecuali Masuk. B. B Pak, Target menghafalkan, pertama, Kan bukan sikap, Pak. Berarti B. B ya, menghafalkan, menerima perbedaan. ya, Oke, menghafal perbedaan. Menghargai, B Pak, B Nah, menghafalkan, menghafalkan, Kecuali kecuali. karena kita tamu dapat begini sekarang pengecohnya itu kalau orang sudah mulai konsentrasi belajar ya kita begini ya hati juga proses begini. ya Pak. Oke, Pak, soal-soal saya kumpul saja. Oke, seperti itu soal-soalnya Bu. Jadi panjang lebar kita sudah setengah jam 9 ini sudah jam 10 teman-teman di timur ya. Nah, seperti ini soal-soalnya. Nanti saya kirim ya. Nanti saya kirim betul-betul pelajari saja. Nanti kita lihat lagi soal-soal berikutnya. Oke, Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Ya Pak. Oke. Siap. Soal yang Terima kasih Pak Amir, luar biasa. Malam ini saya hanya menuntut teman-teman untuk membaca buku tadi yang di-share itu teman. Baca betul Pak itu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan. Baca betul Pak itu dulu Bapak Ibu baca betul, stabilo betul, karena biasanya banyak soal muncul di situ. Nanti kita pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana taksonomi umpamanya KD ini tujuannya apa, model soalnya bagaimana, membuat soalnya bagaimana. Itu nanti kita bahas lagi berikutnya. Ya, karena menurut saya Pak, lagi-lagi yang paling sulit itu di sini dengan di taksonomi nanti. Ya, di situ paling sulit Pak. Yang lain itu yakin saya dan percaya, baca saya modunya kurang pengecohnya hanya di situ. Nanti kita contohkan seperti ini misalnya yang harus Bapak latih. Saya ulangi dulu. Saya buka dulu kembali. Nah, tadi itu. Nah, seperti ini Pak Haji. Ini mandiri. Kita cari dulu. Seperti ini Pak. Seperti ini. Seperti ini. Ini nomor 17 Pak. Ini nomor 17 kita lihat dulu kembali lagi. Ini 17. Ini juga Bapak perlu belajar tentang ini. Ya, ini kan soal dikukusin Pak. Sebenarnya ini coba kita lihat ini soal. Kan? Mana Pak? Nomor 17 ya Pak? Saja 17. Ini model soal ini biasa juga membuat waktu habis. Padahal ini soal tidak perlu banyak waktu habis. Ya, pengetahuan awal. Bentar Pak ya. Tentang getaran dengan metode observasi. 1 dan 5 Pak. Ya, oke, 1 dan 5 Pak. 1 dan 5. 1 dan 5 Pak. 5. Kalau saya 2 dan 5 Pak. Saya mau bilang begini, soal-soal seperti ini Bapak Ibu jangan lupa baca optionnya di atas. 1, 2, 3, langsung dibuat soalnya. soalnya dulu, kemudian lihat nomor 1. Kalau nomor 1 benar, berarti tinggal C dan D. Cari pasangan. Ya. Tinggal C dan D saja. Kan gitu. Ya. Caranya menjawab soal begini. 5. Ya. Kalau umpamanya nomor 1-nya salah, di nomor 2. Kalau nomor 2-nya benar, berarti hanya A dan B. Begitu caranya. Ya, begitu caranya. Pak. Ya, betul Pak. Jangan Seperti itu. baca soal dulu baru. Baca waktunya kalau kita baca. Ya, begitu caranya. Ya, begitu caranya itu yang saya mau itu berlaku seperti ini. Nah, seperti ini. 14. Ini 14 ini, 14 ini. 14 dulu kita lihat dulu coba. Memahami. Tes tertulis. Kita lihat 2. Kalau begini Pak langsung lihat 2 dulu. Nomor 2. Nomor 2 itu apa? Tes unjuk kerja. Berarti keterampilan. Keterampilan, ya. Berarti 1 dan 4. betul? 1 dan 4. Jadi ada 1.
Hanya ada satu yang sekarang unsur duanya. Itu selesai. Ya, B jawabannya Pak. 1 dan 4. Iya. B jawabannya. Kan gitu. Caranya begitu, Pak. Iya, Pak. Wah. Ya, begitu ya. Mantap Pak, mantap. Mantap. Caranya begitu. Kalau baca itu berulang-ulang Bapak satu apa? Dua apa? B-nya lagi tidak lagi. Habis satu. Habis Iya, satu. habis waktu. Ya, itu saja. 13 B. Wadah, sudah dibaca dulu. 13 tuh B. Kita bahas nomor 14, dia bahas nomor 13. Yang lain belum baca. Saya mau sampaikan teman-teman caranya seperti itu Pak, karena ini waktu betul, karena ada memang seperti soal-soal profesional terkadang kita harus mencakar, mengalih itu butuh waktu sekitar 5 menit, sementara di pedagogi kan tidak perlu mencakar, jadi harus kita aktif mengambil soal-soal yang ada di pedagogi, ya harus aktif, karena pedagogi itu saya bilang dari awal tadi bahwa ini tidak terlalu berkembang sebenarnya pedagogi, cuma tantangannya berbeda yang dipraktikkan dengan teorinya, itu saja sebenarnya. Ya, jadi kalau diputar-putar gitu Pak ya, diputar-putar. Ya, diputar-putar, tidak kemana-mana itu Pak, hanya putar-putar saja, karena ini tidak terlalu berkembang sebenarnya pedagogi, tetapi pelaksanaannya di lapangan berbeda di teorinya, itu saja sebenarnya tantangannya. Jadi teman-teman sekolahan di pedagogi karena selalu menjawab berdasarkan pengalaman, itu saja. Padahal UT bukan pengalaman pengetahuan, tapi di UKIN harus pengalaman. Jadi bedanya tes UKIN nanti harus berdasarkan pengalaman, tapi tes UP harus berdasarkan teorinya. Itu kata kuncinya. Izin Pak, izin bertanya bisa Pak? Oke Pak. Ya, bisa kasih bocoran sedikit untuk soal-soal UP yang keluar nanti. Apakah soal pedagogik berurutan terus, kemudian dapat profesional atau acak Pak? Acak Pak Hendro. Acak betul. Jadi sampingnya Pak Hendra, di sampingnya Pak Hendra itu bisa saja nomor 1-nya Pak Hendra, di teman yang lain di nomor 20-nya. Ya, jawabannya di Pak Hendra, jawabannya misalnya itu soal yang sama di nomor 1B, mungkin teman yang satu nomor 20 ada di A jawabannya. Saya pikir kalau untuk soalnya nanti yang keluar, soal pedagogik semua, tapi urutannya diacak, kemudian soal profesional lagi, urutannya diacak. Ternyata tidak ada. Tidak. Per nomor, jadi nanti itu soalnya mungkin seperti UKG, nomor 1 sampai 800. Sampai 100. Ya, itu teracak betul Pak itu. Tetapi bisa Pak Hendra misalnya mulai dari nomor 100 mau jawab, boleh. Tapi itu tidak tahu, kita tidak bisa nanti kita baru keluar ini soalnya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Jadi ada strategi juga sebenarnya. Kalau kan biasa dilarang melirik, ya. Jadi caranya itu menjawab sebenarnya Bapak Ibu cari soal dulu yang paling mudah dijawab. Jangan menjawab soal berdasarkan urutan. Siap. Ya itu Pak, itu penting. Kalaupun nanti ada soal yang Bapak memang tidak bisa jawab, nanti melirik ke kiri kanan dan belakang. Apa jawabannya ini nomor ini? Soal begini. Supaya jangan dari awal meminta jawaban ke teman, minta kode, jangan. Tetapi kerja dulu, apa yang mudah menurut kita, nanti merangkah. Kan bisa dipilih-pilih yang mana bisa dilangkahi. Kelihatan nanti yang belum terjawab. Ya, nanti begitu caranya. Ya, karena tidak semua kita kosai. Itu yakin saja, tidak semua kita kosai. Ya. Dicari yang paling mudah. Jangan kalau begitu susah, Bapak tidak bisa jual, pindah sih Pak. Itu strateginya. Oke? Ya. Ada pertanyaan lagi? Pak, cukup Pak. Saya tadi ketemu Pak Yusuf, Pak Ruslan. Saya sudah sampaikan, jangan terlalu dipaksa-paksa teman-teman itu PPL. Tidak ada dampaknya. Saya sudah sampaikan tadi. Saya sudah candain. Kita kedua. Biasa masuk sesi 3 ya. Ya, itu masuk siklus 3 Pak. Izin Pak Amiruddin Pak. Izin. Ya. Tapi PPL juga memang selain dari pengalaman